مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika seorang pemuda datang kepada Rasulullah untuk meminta-minta, atau dalam tanda kutip seorang pengemis. Rasulullah melihat secara usia, secara fisik masih muda, masih berenergi, tapi kerjanya meminta-minta. Maka pada saat itu Rasulullah tidak memberikan uang kepada beliau dan tidak mencelanya, melainkan Rasulullah menyuruh beliau pulang untuk mengambil segala sesuatu yang bisa dijual kepada Rasulullah. Maka pada saat itu anak muda tersebut menyampaikan, saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Maka Rasulullah kembali berkata, pokoknya ambillah barang yang apa saja itu, meskipun barang yang tidak terpakai, bawa ke sini. Maka anak muda tersebut pergi mencari sesuatu barang yang bisa dipakai. Maka diambilnya lah semacam perlengkapan dapur dari rumahnya ke Rasulullah. Maka Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, siapa yang mau membeli ini? Maka para sahabat menyampaikan, bagaimana kalian bisa membeli ya Rasulullah? Itu kan barang yang tidak bisa dipakai lagi. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang beli ini nanti akan Allah balasi dengan kebaikan yang sempurna. Maka pada saat itu para sahabat ada yang membeli, dan hasil penjualan itu tidak langsung dikasih Rasulullah kepada anak muda itu, melainkan disampaikan, uang ini tolong kamu terima dulu, tapi kamu beli alat penebang kayu dan setelah itu datanglah kepadaku. Maka beliau pergi ke pasar untuk membeli alat yang diperintahkan Rasulullah. Maka seketika setelahnya sahabat muda tadi atau anak muda itu datang memberikan, ini ya Rasulullah. Maka ini alat ini kamu pergunakanlah untuk menebang kayu dan carilah uang melalui alat ini. Dan saya tidak ingin melihatmu beberapa hari ke depan. Pokoknya kamu datang, kamu harus sudah bekerja. Maka akhirnya alat yang diberikan Rasulullah itu dijadikan oleh para sahabat ini atau para peminta tadi ini untuk menebang pohon. Maka suatu hari atau beberapa hari berselang, dia pun datang. Dan dia pada saat itu telah mendapatkan penghasilan. Maka barulah Rasulullah bersabda, barang siapa yang meminta-minta untuk menambah kekayaannya, baik-baik ataupun sedikit, maka dia seakan-akan meminta bara api. Langsung Rasulullah memberikan hadis itu. Padahal hadis itu sudah ada sebelumnya. Begitulah Rasulullah menghadapi pengemis, di mana memang tujuan kita itu bukan hanya sebatas memberikan dia uang, tapi untuk meningkatkan kualitas hidup. Sementara di sisi yang lain, Rasulullah juga mengajak para sahabatnya untuk mencintai orang-orang yang miskin, apalagi orang yang meminta-minta. Dan Rasulullah mengatakan, jangan sampai orang yang meminta kepada engkau itu pulang dengan keadaan tangan kosong atau hampa. Maka berikanlah, meskipun itu hanya sebatas sebesar kuku domba. Maksudnya itu meskipun apa yang bisa kita berikan, berikan. Walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Maka punya hak ya orang-orang yang meminta-minta itu, orang-orang miskin, dengan apa yang kita ingin berikan. Maka dari dua kisah ini kita menyampaikan, Rasulullah terkadang melihat ketika ada orang yang mengemis atau meminta-minta kepadanya, melihat ketika orang itu masih muda, masih sehat, maka kita arahkanlah yang untuk yang baik-baik. Tapi ketika yang meminta itu adalah orang yang, mohon maaf, karena aku udah tua, mempunyai keterbatasan, maka berikanlah uang kepadanya. Begitulah Rasulullah menghadapi para pengemis. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.